Eee, Hari ini aku akan coba berbagi sama teman-teman dan para penonton, setia Jason Amos juga, tentang pengalaman aku pribadi di, reksadana pasar uang. Jadi kan teman-teman juga banyak yang menyaksikan, teori tentang investasi. Saya rasa itu bagus, bagus banget untuk kita pelajari sama-sama. Tetapi mungkin dari sisi lain, teman-teman juga harus mengetahui pengalaman berinvestasi seseorang. Karena dengan teman-teman belajar pengalaman berinvestasi dari seseorang, teman-teman jadi bisa berinvestasi jauh lebih baik dan menghindari hal-hal yang memang kurang begitu bagus atau hal-hal yang perlu dihindari. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, aku akan coba cerita tentang reksadana pasar uang ya. Jadi kalau pengalaman aku pribadi di reksadana pasar uang ini, eh, dia tuh pernah dalam arti reksadana pasar uang tuh pernah aku manfaatkan untuk sebagai dana darurat. Reksadana pasar uang ini dimanfaatkan untuk dana darurat itu tujuannya ya kalau misalkan terjadi apa-apa aku bisa pakai. Dan memang selain itu aku juga ada yang dipisah juga ditaruh di tabungan. Jadi ada dua dua lini ya. Tetapi kita berbicara di sini fokusnya pada dana darurat yang di reksadana ya. Jadi pada saat itu aku kerja di kantoran dan sempat juga jadi content creator waktu zaman berjaya-jayanya. Aku coba untuk ngisiin aja ya. Misalkan aku adanya ya 500, ada 100, ada 10.000, ada yang berapa gitu. Jadi terus aja aku sisihin aja tanpa harus ngelihat nominal berapa yang aku punya karena aku fokusnya sama ya udah gitu, nggak usah terlalu dipikirin, yang penting kita punya kebiasaan yang baik aja. Ya udah aku sisihin tuh, sisihin dan ternyata lambat laun itu memang terkumpul. Akhirnya pada saat itu di kantor aku memutuskan untuk yang full time content creator, jadi aku keluar daripada kantor sebelumnya aku juga ya untuk membantu kantor aku sebelumnya. Dan di situ saya masih bisa lah ya sampai beberapa saat, tapi emang waktu berjalan ternyata tidak seenak yang diharapkan dan akhirnya dana darurat itu terpakai. Mungkin itu di tahun kedua kali ya. Itu jadi setelah nge-build-nya 2 tahun atau 3 tahun ya. 2,5 tahunan lah mungkin. Itu udah mulai terpakai tuh. Nah terpakainya itu karena pada saat itu juga sosial media nggak perform bagus ya. Aku juga karena memang ada hacker yang masuk gitu ya. Akhirnya dari pihak YouTube sendiri melimit ya. Dan ya tentunya jadi susah mau mau bikin konten, mau menghasilkan yang baik itu agak susah teman-teman. Jadi terpakailah dana darurat tersebut dan ketika terpakai ya itu menjadi sebuah hal positif buat aku. Karena apa? Karena ternyata yang udah dikumpulin tumbuhnya juga lumayan kok, lebih dari 5% pada saat itu. Tetapi ya bukan masalah tumbuhnya, tapi aku bisa dapat dana kalau terjadi sesuatu tuh bisa dipakai dan itu terpakai loh. Kebayang sih kalau aku nggak ngumpulin pada saat itu mungkin aku udah nggak tahu, mungkin gadai barang, pinjaman online dan lain sebagainya. Itu kan kita juga nggak bisa tahu bakal dipakai atau enggak. Secara nalar dan logika ya ngapain gue pakai gitu kan, tapi kenyataannya kan nggak tahu gitu ya. Dan cobalah gitu terbaik dan akhirnya ya berhasil dan sampai akhirnya apa ya di eh, kedepannya aku alhamdulillah dapat pekerjaan juga, yaitu jadi seperti itu teman-teman. Ya jadi perjalanannya tuh sempat terpakai. Dan kalau masalah kisah-kisah reksadana pasar uang ini tentang dana darurat itu udah berapa kali sebenarnya? 2 kali atau 3 kali aku ngebil terus aku pakai dalam 1,5 tahun, 2 tahun misalkan, atau kurang dari 2 tahun. Itu begitu sih. Tapi memang jadi kalian tuh fokusnya bukan untuk capital gain-nya atau pengen ngasilin yang lebih. Tapi yang fokusnya adalah kamu bisa cairin cepat dan udah gitu kamu masih bisa dapat return, potensi return di situ. Itu sih. Jadi kalau reksadana pasar uang kita nggak perlu harus mikirin kayak dia bakal naik turun yang drastis karena dia turun pun turun sedikit doang kok. Gitu. Ya kalau sepemikiran dan sepengalaman saya ya, maksudnya kayak selama misalkan reksadana pasar uangnya bagus juga dan rata-rata reksadana pasar uang performnya bagus gitu kan.
Ya, itu sih teman-teman. Jadi mudah-mudahan dari kisah ini tuh teman-teman jadi mengetahui bahwa memang itu bisa dipakai. Dan kalau untuk fluktuatifnya tuh nggak terlalu fluktuatif. Jadi memang kalau pas ditarik pada saat itu bisa positif dan cenderung stabil sih kalau reksadana pasar uang itu. Mudah-mudahan apa yang aku sharingin hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bisa mungkin sampaikan ke sahabatnya, ke keluarga atau kemanapun untuk bisa ke depan jadi jauh lebih baik lagi. Oke teman-teman semua, apabila teman-teman ingin mensupport channel saya untuk balik lagi naik ke atas dan untuk ya apa ya bangkit lagi, teman-teman minta bantu untuk apa namanya bisa share juga ya. Di satu sisi teman-teman juga bisa membantu orang lain karena kan mungkin mereka tahu ilmunya tapi mungkin secara pengalaman belum ada. Harapannya dengan cerita aku hari ini dapat menjadi masukan juga dalam mereka berinvestasi atau mau berinvestasi seperti itu. Dan apabila kalian juga merasa punya tema-tema yang menarik untuk dibahas bisa komen aja di bawah. Dan kalau misalkan teman-teman pengen tahu edukasi lebih dalam juga bisa cek channel dari Ciptadana Asset Management. Thank you.